anak-anak semuanya, kembali lagi kita akan belajar ekonomi bersama Bu Ayu. Pada kesempatan kali ini, kita secara khusus akan membahas topik yang pertama, materi ekonomi kelas 11 IPS, yaitu APBN dan APBD. Bu Ayu akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah anak-anak pernah melihat jalan raya, melewati jalan tol, atau menggunakan fasilitas rumah sakit? Kira-kira menurut anak-anak, untuk membangun jalan raya, membangun jalan tol, membangun rumah sakit, maupun sekolah tempat anak-anak belajar saat ini, dari manakah dana yang digunakan untuk membangun fasilitas tersebut? Coba kira-kira dari mana? Wah, benar, ada yang menjawab dari pajak. Bu Ayu juga mendengar ada yang menjawab bersumber dari tambang-tambang yang ada di Indonesia. Benar juga. Nah, itu tadi yang anak-anak sebutkan dari tambang, kemudian dari pajak, itu adalah sumber-sumber penerimaan negara. Kemudian dari uang yang masuk tersebut akan digunakan untuk membangun jalan raya, jalan tol, rumah sakit, puskesmas, sekolah, maupun fasilitas publik lainnya. Nah, untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran negara, kita mengenal yang disebut sebagai APBN. APBN sendiri anak-anak merupakan daftar terperinci dan sistematis, jadi ada aturan menyusunnya, tidak asal dibuat. Kemudian di dalamnya memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran sebuah negara dalam jangka waktu 1 tahun dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu 1 tahun tersebut. Nah, kalau lingkupnya sebuah negara, anak-anak, kita menyebutnya sebagai APBN. Lalu bagaimana kalau lingkupnya dalam sebuah provinsi, atau sebuah kota, atau malah sebuah kabupaten? Nah, kalau lingkupnya daerah, baik itu provinsi, kabupaten, ataupun kota, kita menyebutnya sebagai APBD. Seperti halnya APBN, APBD ini juga memuat daftar terperinci dan sistematis mengenai sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran sebuah daerah, baik itu provinsi ataupun kabupaten kota, dalam jangka waktu 1 tahun. Misalnya, anak-anak tinggal di DKI Jakarta. Nah, kita memiliki APBD Provinsi DKI Jakarta, seperti itu. Kemudian, APBN dan APBD ini memiliki fungsi. Antara lain ada 6 fungsi, dari fungsi alokasi, distribusi, stabilisasi, otorisasi, perencanaan, dan yang terakhir adalah pengawasan. Kita akan bahas satu persatu fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama yaitu fungsi alokasi. APBN dan APBD berfungsi untuk mengalokasikan faktor-faktor produksi yang sudah tersedia di masyarakat. Supaya apa? Supaya masyarakat dapat terpenuhi kebutuhannya. Kebutuhan di sini adalah kebutuhan umum, atau kita sering menyebutnya sebagai public goods. Apa saja yang termasuk dalam public goods? Antara lain jalan raya, kemudian halte, stasiun, bandara, terminal, pelabuhan,
pasar tradisional, rumah sakit umum, dan puskesmas, serta banyak fasilitas-fasilitas umum yang lain yang secara keseharian mungkin juga anak-anak temui atau bahkan anak-anak gunakan. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah fungsi distribusi. Pendapatan negara ataupun pendapatan daerah yang diperoleh dari masyarakat harus dan wajib disalurkan kembali ke masyarakat. Bentuknya apa? Bentuknya bisa subsidi, bisa bantuan sosial. Contohnya saat pandemi, beberapa keluarga, mungkin ada dari keluarga anak-anak juga, mendapatkan bantuan sosial berupa sembako. Kemudian mungkin dari anak-anak ada yang kakek neneknya atau orang tuanya sudah pensiun dari PNS, maka mereka akan memperoleh dana pensiun. Selain itu, berdasarkan fungsi distribusi ini, pendapatan negara atau pendapatan daerah boleh juga digunakan untuk membangun fasilitas umum dan pengeluaran lainnya yang bertujuan untuk kemakmuran masyarakat. Kemudian, fungsi yang berikutnya adalah fungsi stabilisasi, di mana penetapan APBN dan APBD diharapkan dapat sesuai alokasi yang ditentukan supaya bisa menjaga kestabilan perekonomian dan negara bisa terhindar dari inflasi yang terlalu parah ataupun deflasi. Ayo, masih ingatkah tidak apa itu inflasi dan apa itu deflasi? Iya, benar. Inflasi merupakan sebuah kondisi di mana harga-harga, baik itu barang ataupun jasa, secara umum mengalami kenaikan. Ingat, secara umum. Jadi, yang mengalami kenaikan tidak hanya satu barang saja. Dan kenaikan ini berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu tertentu dan biasanya dalam jangka panjang. Kemudian kalau deflasi apa nak? Deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yaitu penurunan harga barang secara umum dan terus-menerus dan menyebabkan perekonomian lesu. Pabrik-pabrik menjadi tidak beroperasi, banyak pengangguran, penerimaan atau pendapatan masyarakat menurun, dan ciri-ciri yang lain. Oke, kita lanjut ke fungsi yang berikutnya, yaitu fungsi otorisasi. APBN dan APBD diharapkan dapat digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam melakukan upaya peningkatan pendapatan atau melakukan pengeluaran. Jadi, APBN dan APBD harus dijadikan pedoman nih dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kemudian fungsi yang berikutnya adalah fungsi perencanaan. APBN dan APBD berfungsi sebagai perencanaan dalam membelanjakan uang negara atau daerah. Perkiraan pendapatan yang diterima juga dicatat di sana, serta alokasi dananya untuk apa saja. Misalnya fasilitas umum, dana pendidikan, dan pengeluaran yang lainnya. Fungsi pengawasan. APBN dan APBD akan dijadikan pedoman anak-anak dalam mengawasi anggaran agar apa yang direncanakan pada awal tahun
dan tercatat dalam APBN maupun APBD dapat benar-benar dilaksanakan. Fungsi pengawasan ini dilakukan oleh beberapa lembaga yang mungkin sangat akrab di telinga kalian. Yang pertama ada Badan Pemeriksa Keuangan. Ada juga KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Serta yang ketiga ada juga BPKP, serta lembaga-lembaga lain ataupun dari masyarakat sendiri juga boleh kok ikut mengawasi pelaksanaan APBN dan APBD. Baik, itu saja penyampaian dari Bu Ayu berkaitan dengan pengertian APBN, APBD. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai fungsi APBN dan APBD. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye!